Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Fatona dengan NIM 2081403 dari kelas 2B, mahasiswi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan materi presentasi dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Multimedia Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Yopi Nugraha MKom. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tutorial membuat materi presentasi dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi hampir mirip dengan Microsoft PowerPoint. Aplikasi Articulate Storyline ini dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang menggabungkan antara teks, gambar, video, animasi, dan suara yang dapat memberikan penyajian visual yang menarik. Aplikasi Articulate Storyline ini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan Microsoft PowerPoint, namun terdapat beberapa perbedaan dari fitur yang terdapat di software seperti timeline, movie, karakter, fitur, dan lain-lainnya yang mudah digunakan. Oke, berbicara mengenai kelebihan dan kelemahan dari Articulate Storyline ini, berdasarkan pengalaman saya, selama menggunakan media atau aplikasi Articulate Storyline ini, menurut saya, Articulate Storyline ini memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Karena aplikasi ini bagus untuk guru atau siapa saja yang ingin menggunakan media atau aplikasi berbasis web atau Android dengan mudah, hanya dengan cukup mempunyai dasar dalam membuat media dengan Microsoft PowerPoint. Adapun kelebihan dari Articulate Storyline ini, yang pertama yaitu aplikasi Articulate Storyline memiliki fitur yang mirip dengan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang kedua, mudah dipelajari bagi para pemula yang sudah memiliki dasar menggunakan media dengan PowerPoint. Yang ketiga yaitu mendukung pembelajaran berbasis game karena bersifat interaktif. Yang keempat, konten dapat berupa gabungan dari teks, gambar, video, suara, animasi, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu kita bisa mengatur ikon pada submateri, sehingga ketika kita mengatur ikon submateri tersebut akan secara otomatis berubah pada ikon yang kita tuju. Adapun beberapa kelemahan dari Articulate Storyline ini yaitu terletak pada lisensi harga aplikasi ini karena cukup mahal. Namun, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis dengan pencarian di Google. Kelemahan selanjutnya yaitu aplikasi ini memiliki RAM yang sangat besar, sehingga tidak semua laptop atau Android menerima install dari aplikasi ini. Dan yang terakhir yaitu kelemahannya, tampilan dalam bentuk smartphone itu tidak bisa benar-benar full size screen. Masih ada margin dari batas layar smartphone tersebut. Namun secara konten semua dapat dijalankan dengan baik. Itu kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Storyline. Kali ini saya ingin menjelaskan cara membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan software Articulate Storyline. Yuk langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Articulate Storyline. Kita mulai dengan membuat project baru. Kita mulai dengan memasukkan background terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita menuju ke desain. Terus habis itu kita ke background style. Kemudian klik format background. Kemudian klik feature or texture fill. Kalau kalian mau pakai tekstur yang ada di sini, itu boleh banget karena di sini juga sudah disediakan fitur-fitur.
Namun jika kalian ingin pakai gambar yang sudah kalian siapin sendiri, kalian bisa klik file di insert form, terus klik file. Nah, ini ada beberapa wallpaper yang sudah saya download. Saya pilih satu saja, yang ini. Kemudian kita klik buka, kemudian kita klik close. Nah, udah ganti backgroundnya. Habis itu yang kedua kita bikin tulisannya. Caranya yaitu kita pergi ke menu insert, terus kita klik text box. Nah, di sini kalian bisa bikin kotak teksnya misalnya sebesar ini. Kemudian kalian tinggal ketik judulnya. Saya itu akan membuat judul mengenai media pembelajaran interaktif, kajian ilmu sejarah. Kalian tinggal atur-atur aja terkait ukuran fonts, jenis fonts, dan kalian juga bisa ganti ukuran fonts yang ada di kotak ini. Ini kan belum kelihatan ya tulisannya karena masih kurang besar. Kita atur dulu ukurannya dengan diperbesar sekitar 18. Kita ubah jenis fontsnya. Ini kan warnanya kurang jelas ya kalau untuk warna hitam. Nah, kita bisa atur dengan cara menambahkan warna di belakang fonts ini. Caranya itu dengan klik kotak boxnya, terus kalian klik format, terus kalian bisa klik save file. Nah, di sini banyak banget warna-warna yang sudah disediakan. Saya akan memilih yang ini. Kita atur ini agar tepat berada di tengah. Oke, selesai. Habis itu kita bikin tombolnya. Untuk tombol kita klik insert. Habis itu kita pilih button. Nah, di sini ada 3 bentuk button yang sudah disediakan. Saya akan memilih yang ini. Terus kita klik aja dan kita gambar, mau seberapa besar itu tergantung, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, terus kita bisa pilih button style ini ke format, warnanya bisa diubah. Jadi bisa diganti warnanya itu pada button file ini. Jadi tidak hanya ada yang ada di sini saja, tapi kalian bisa cari warnanya di button file yang sudah tersedia di sini. Oke, jika sudah, kita copy yang ini karena saya akan membuat 4 submateri dari pembelajaran ini.
kita tinggal samaratakan antara kanan dan kirinya agar terlihat rapi. Nah, ini kan sudah dibuat 4 tombolnya. Kemudian kita tambahkan materi judul subnya. Kita edit teks. Di sini saya akan menulis pengertian sejarah klik edit teks. Di sini sub yang kedua yaitu tentang ruang lingkup sejarah. Edit teks. Yang ketiga tentang unsur-unsur sejarah. Dan slide yang terakhir saya akan membahas tentang kegunaan sejarah. Oke, kalau udah selesai, saya mau atur spasi di antara ini biar terlihat rapi. Kita bold semuanya, terus kita klik align, kemudian kita klik distribute horizontal. Kita atur-atur ini agar terlihat rapi. Nah, sudah terlihat rapi. Kemudian kita tinggal menambahkan karakter, yaitu pada menu insert, klik, kemudian kita klik karakter. Nah, di sini itu sudah ada banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita dapatkan, mulai dari profesi, ada juga ekspresinya, posenya. Di sini saya akan mengklik karakter yang ini, kemudian mengubah ekspresinya menjadi talking, karena seolah-olah seperti menjelaskan. Kemudian posenya saya memilih pose yang ini. Kemudian kita klik insert. Setelah ini kita atur gambarnya di sebelah kiri. Agar lebih terlihat rapi, saya akan mengcrop gambar ini
setengah badan. Kemudian kita perbesar. Kita atur-atur supaya terlihat karakternya. Nah, setelah ini kan ini terlalu pinggir, kita akan ubah supaya ke tengah. Caranya yaitu kita blok semuanya dan kita geser agar menjadi ke sebelah kiri. Nah, oke, kalau udah selesai kita bisa melihatnya dalam sebuah preview apakah sudah terlihat rapi atau belum. Oke, sudah terlihat rapi. Kemudian slide pertama sudah selesai, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, untuk slide yang kedua ini caranya itu kita klik new slide. Nah, sebenarnya di sini sudah disediakan template yang bisa kita gunakan secara instan. Namun saya akan membuat slide yang kedua ini dengan sendiri. Caranya itu dengan kita klik new slide, kemudian kita klik basic layout, kemudian kita pilih yang blank. Nah, oke, kita ganti backgroundnya terlebih dahulu dengan mengklik desain. Setelah itu kita klik background style, kemudian kita klik format background, kemudian kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa mengatur transparansinya. Udah cukup, kita tinggal close. Nah, setelah ini kita bikin kotak kecil lagi. Nah, kotak kecil ini nantinya dikhususkan untuk menulis materinya. Caranya yaitu dengan mengklik insert, terus kita pilih shape. Nah, di sini banyak banget shape yang bisa kita pakai. Saya akan memilih yang ini. Nah, tinggal ditarik saja mau sebesar apa. Kemudian saya akan mengganti warnanya dengan mengklik format, kemudian soft fill menjadi warna putih. Nah, karena ini pinggirnya terlalu kecil. Nah, setelah itu kita bikin tombol-tombolnya. Yang pertama yaitu warna putih ini kita bisa ubah agar tidak terlalu putih dengan cara kita klik
kanan, kemudian kita klik format soft, kemudian kita ubah transparansinya. Oke, kemudian close. Nah, udah gini kita tinggal menambahkan tombol home. Yang pertama, tombol home. Kita pilih menu home, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita klik maker. Nah, di sini banyak banget tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Saya akan menggunakan tombol home yang ini. Kemudian kita klik di bagian sebelah kiri. Kemudian kita bisa mengubahnya dengan memperkecilnya. Di sini kan ada tulisan, ada keterangan. Kita bisa ganti keterangan ini dengan memberikan keterangan klik ini apabila ingin menuju menu home. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bikin tombol atau button yang di atasnya ini. Kita tinggal klik insert, kemudian kita klik shop, kemudian shift, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita tarik. Saya akan membuat 4 tombol button yang di atas ini karena sesuai dengan submaterinya ada 4. Saya akan mengubahnya terlebih dahulu warnanya, yaitu dengan klik format, kemudian klik soft file, kemudian pilih warna putih. Setelah itu kita copy biar dibikin 4 tombol. Kita atur terlebih dahulu. Kita bisa membloknya kemudian agar terlihat lebih rapi. Kita atur terlebih dahulu. Kita geser ke sini agar tidak terlalu berjarak.
Setelah selesai, kita setting per satu box, kemudian kita tambahkan teks. Di sini saya akan menambahkan tentang kita klik boxnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita edit teks, kita klik pengertian sejarah. Kita atur dulu ukurannya 10. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teks, kita edit teks tentang ruang lingkup sejarah. Lingkup sejarah. Kita atur dulu ukurannya menjadi 10. Kemudian kita klik kanan lagi, kita edit teks. Di sini kita tambahkan materi subjudul tentang unsur sejarah. Kita atur dulu ukurannya menjadi 10. Kemudian kita menuju ke tombol yang terakhir, klik kanan, kemudian kita klik edit teks, kemudian kita tambahkan teks kegunaan sejarah. Setelah selesai, keempat boxnya sudah terisi dengan teks. Nah, jika sudah begini, kita copy, nah setelah menjadi 4 kotak, nah setelah selesai slide yang kedua, kita bikin duplikat slide-nya menjadi 6 slide. Klik kanan, klik duplikat, klik kanan lagi, kita klik duplikat, klik kanan lagi, kemudian klik duplikat. Nah, sudah ada 6 slide. Kemudian kita lanjut menuju ke slide 2 lagi. Nah, di slide kedua ini kita masukkan materi, yaitu tentang pengertian sejarah, yaitu kita klik ke menu insert, kemudian kita klik
textbook. Nah, di sini kita bisa bikin buat teksnya. Nah, saya sudah menyiapkan tentang materi ini sebelumnya di Word. Saya buka terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian sejarah. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke setelah itu kita atur jenis teksnya, kemudian kita ubah ukuran hurufnya, kita atur dulu tulis kalimatnya supaya rata kanan dan rata kiri. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan gambar mengenai sejarah. Kita klik insert, kemudian kita klik picture, kemudian kita pilih tentang sejarah, klik buka. Nah, kita atur terlebih dahulu supaya enak dilihatnya. Kita ubah terlebih dahulu posisi kalimat dan gambarnya. Nah, kita bisa atur gambar supaya di tengah. Kita klik ke home untuk mengatur. Setelah selesai memasukkan gambar beserta teks penjelasannya, kita bisa menambahkan karakter pada menu insert, kemudian kita klik karakter. Nah, di sini banyak banget karakter yang bisa dipilih oleh kita. Saya akan memilih karakter yang ini, kemudian kita klik ekspresinya, kita ubah posenya, kita ubah itu setelah kita ubah menjadi posenya. Nah, setelah itu kita klik insert, kita ubah karakternya. Kita atur dulu. Kita menambahkan karakter agar lebih terlihat seperti nyata, jadi terlihat lebih interaktif. Nah, setelah kita rasa cocok, kemudian kita masuk ke slide yang ketiga untuk memasukkan materinya. Di yang slide ketiga yaitu membahas mengenai ruang lingkup sejarah.
kita copy terlebih dahulu, kemudian kita klik insert, klik textbook untuk membuat kotak teks. Kita klik insert textbook, kemudian kita klik di sini untuk teks, kemudian kita klik Ctrl, kemudian kita masukkan teks dari pembahasan yang slide yang kedua ini, kemudian kita atur kalimatnya menjadi rata kanan dan rata kiri. Setelah itu kita bisa menambahkan gambar berkaitan dengan materi ini, yaitu dengan klik menu insert, kemudian kita klik Fix Tool, kemudian kita pilih gambar yang berkaitan dengan materi ini, kita klik buka. Itu kita atur posisi gambar sebenar mungkin. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi karakternya, yaitu kita klik insert, kita klik karakter, kita ganti saja posenya, yaitu jadi, setelah itu kita klik insert, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan karakternya agar bisa ditempatkan dengan sebaik mungkin. Nah, setelah selesai slide ketiga, kita lanjut ke slide keempat, yaitu di sini saya akan menambahkan teks mengenai masih tentang ruang lingkup sejarah ya, karena baru 2 ruang lingkupnya. Di sini ruang lingkup sejarah itu ada 4. Kita klik lagi insert, kita klik textbook, kemudian kita klik di sini untuk membuat box teksnya, kemudian kita copy di sini, kita atur terlebih dahulu penempatan teksnya agar enak dipandang. Kita atur-atur terlebih dahulu mengenai penempatan teksnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi karakter di slide yang keempat ini dengan cara klik insert, kemudian kita pilih karakter, kemudian kita ganti posenya. Kita klik insert, kita atur penempatan karakternya. Ini membahas mengenai unsur-unsur sejarah. Selanjutnya kita klik ke insert, kita klik textbook untuk membuat kotak teksnya.
Setelah itu kita tambahkan materi mengenai unsur-unsur sejarah. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita tempel di sini, kemudian kita atur terlebih dahulu kalimatnya agar rapi, menjadi rata kanan dan rata kiri. Setelah itu kita tambahkan gambar, kita klik insert, kemudian kita klik picture, kemudian kita pilih gambar yang berkaitan dengan unsur-unsur sejarah. Yang pertama yaitu manusia, kita klik buka, kemudian kita atur penempatannya di sini, kemudian kita tambah lagi gambar ke menu insert, terus kita klik picture, kemudian kita pilih gambar unsur sejarah, yaitu yang kedua ruang, kita klik buka, kemudian kita atur penempatannya. Setelah itu kita klik lagi insert, kita klik picture, kemudian kita tambahkan lagi unsur-unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu, kita klik buka, kita atur lagi penempatannya di sebelah sini. Setelah itu kita tambahkan karakter dengan klik insert, kemudian kita klik karakter, kita ganti pose karakternya dengan klik ini, kemudian kita klik insert. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Setelah selesai, kita selanjutnya masuk ke slide yang ke-6, slide yang terakhir, yaitu membahas mengenai kegunaan sejarah. Kita bikin dulu text boxnya, kita klik insert, kita klik text boxnya, kita kasih garis di sini, kemudian kita masukkan materi mengenai kegunaan sejarah. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita tempel di sini, kemudian kita atur kalimatnya agar rapi, menjadi rata kanan dan rata kiri. Kita atur dulu ukuran hurufnya, jika sudah dirasa cukup rapi, kita tambahkan karakter dengan klik insert, kemudian kita tambahkan perubahan posenya menjadi klik ini, kemudian kita klik insert. Kita sesuaikan. Nah, kalau sudah selesai semua materi sudah dimasukkan, kita
ganti dulu nama pada slide-nya disesuaikan dengan submateri. Di sini kita ganti menjadi pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Kemudian slide ini slide yang ketiga kita ganti rename-nya menjadi ruang lingkup sejarah. Lingkup sejarah. Setelah itu kita ganti juga nama slide yang keempat. Ini masih membahas mengenai ruang lingkup sejarah. Slide yang kelima kita ganti juga namanya menjadi unsur sejarah. Kemudian yang keenam kita ganti menjadi kegunaan sejarah. Sudah selesai, sekarang coba kita buat review. Kita klik dulu preview, kemudian kita klik di slide. Kita cek dulu apakah sudah rapi atau belum. Nah, di sini fungsinya belum berjalan karena belum kita atur. Oke, kita atur dulu. Kita pergi ke slide yang pertama. Kita klik yang button home. Kita atur mengenai kita klik add trigger, kemudian kita atur ini menjadi zoom to slide, kemudian kita ganti next slide-nya ke pengertian sejarah. Kita klik OK. Oke, kita atur tombol home yang pertama, kita klik add trigger, kemudian kita atur menjadi zoom to slide, kemudian kita klik next selanjutnya yaitu slide pengertian sejarah. Kita klik OK. Kemudian kita atur tombol yang kedua, kita klik add trigger, kemudian kita klik slide yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup sejarah. Kita klik OK. Kita klik yang ketiga, kita atur juga, kemudian kita klik slide yang selanjutnya mengenai unsur-unsur sejarah. Kita klik OK. Selanjutnya itu kegunaan sejarah. Kita klik add trigger, kemudian kita klik slide selanjutnya ke kegunaan sejarah. Kita klik OK.
karena di sini ruang lingkup sejarah itu ada dijadikan menjadi 2 slide, maka kita atur di sini menjadi slide yang keempat. Kita cek dulu button 1 pengertian sejarah, button 2 ruang lingkup sejarah serta ruang lingkup sejarah, yang ketiga unsur-unsur sejarah, yang keempat kegunaan sejarah. Oke, yang slide pertama sudah selesai, kemudian kita atur ke slide yang kedua. Kita atur slide yang kedua di menu home. Karena kita tadi belum membuat di yang ini, berarti kita tinggal klik zoom, kita klik ke pengertian ke slide, kita klik OK. Kemudian yang pengertian sejarah kita tambahkan lagi, kita atur menjadi zoom to slide, kemudian ke slide selanjutnya mengenai pengertian sejarah, kita klik OK. Kita masuk ke box yang kedua, kita atur lagi, tambahkan teks selanjutnya itu mengenai ruang lingkup sejarah, kita klik OK. Kita tambahkan lagi teks selanjutnya masih mengenai ruang lingkup sejarah di slide yang keempat, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke kotak yang ketiga, kita atur, kita klik slide selanjutnya mengenai unsur-unsur sejarah, kita klik OK. Kemudian kotak yang terakhir kita atur slide-nya ke kegunaan sejarah, kita klik OK. Setelah itu kita coba klik preview untuk melihat apakah fungsi tombolnya sudah berjalan atau belum. Kita coba klik pengertian sejarah, sudah otomatis. Kita klik ruang lingkup, kita klik unsur sejarah, maka secara otomatis akan langsung tertuju ke materi mengenai unsur-unsur sejarah. Kemudian kita klik kegunaan sejarah, otomatis langsung ke materi mengenai kegunaan sejarah. Oke, itulah tutorial pembuatan media presentasi dengan menggunakan Articulate Storyline. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.